Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Arisma dengan 3 digit NIM terakhir 279 dari kelas PM 2023I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geometri analitik yaitu elips. Di sini saya akan membahas mengenai 3 subbab yaitu definisi elips, istilah-istilah pada elips, dan juga persamaan umum elips. Oke, untuk yang pertama adalah definisi elips. Definisi elips. Jadi, elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang berbanding jarak ke titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu yaitu fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktriks D tetap, yaitu sama dengan E dan E kurang dari 1, di mana E adalah eksentrisitas. Ini contoh penggambarannya, di mana P adalah suatu titik pada elips, dan F adalah fokus, dan D adalah direktriks, dan P aksen merupakan jarak dari titik P ke direktrik D. Di sini ada keterangannya, P terletak pada elips, maka PF per P aksen sama dengan eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Oke, untuk poin selanjutnya adalah istilah-istilah pada elips. Di mana F1 dan F2 disebut fokus, 1 dan F2 disebut fokus, di sini letaknya. D1 dan D2 adalah direktriks. D1 ini, D2. Jika P pada elips, ini P-nya, maka PF1, PF1 per jarak dari P ke direktriks 1 sama dengan PF2 per jarak P ke direktriks D2, yaitu sama dengan eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Lalu ini P1, V2, T1 dan T2 merupakan puncak elips. Dan di sini O adalah pusat elips, di mana OV1 sama dengan OV2 yaitu A. Ini OV1A dan OV2 juga A. Lalu OV1, maaf, OF1 sama dengan OF2 yaitu C. Ini IC. Sini juga C. Lalu OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. Ini B, di sini juga B. Lalu V1, V2 dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus ini, dinamakan sumbu panjang, yaitu V1, V2 ini merupakan sumbu panjang. Dengan V1, V2 sama dengan 2A. Karena di sini A, sini A, jadi 2A. Lalu sumbu simetri yang tidak memuat fokus, itu ini, disebut sumbu pendek. Itu T1, T2. Dimana T1, T2 ini yaitu 2B, karena di sini B, di sini B, jadi 2B. Lalu
Tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Ini AB, CD ini tali busur fokus karena melalui fokus ini F1, F2. Lalu tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang, ini sumbu panjangnya, disebut latus rectum. Jadi ini AB, CD ini latus rectum. Lalu garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Ini garis penghubung fokus, ini fokusnya, dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Ini jari-jari fokus. Untuk yang selanjutnya adalah persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P, alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X. Ini sumbu panjangnya. Sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Ini sumbu pendeknya. Fokus F1 yaitu alfa plus C, beta. Ini. Kenapa alfa plus C? Ini alfa ke kanan tambah C, beta. Betanya ini. A adalah setengah sumbu panjang. Ya, ini sumbu panjangnya di sini, dan ini A, setengah dari sumbu panjangnya. Dan B adalah setengah dari sumbu pendek. Sumbu pendeknya ini, setengahnya itu B, ini B. Dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dengan keterangan yang diketahui di sini. Oke, yang pertama P adalah alfa, beta. P tadi diketahui sebagai pusat dari elips. Jadi di sini P-nya. P alfa, beta. Lalu fokus 2 F2-nya itu A min C, B. Di sini fokus 2-nya A min C, A, karena ini A, di sini ke sini A, dan C-nya di sini, maka A dikurangi C, maka akan menghasilkan di sini. Beta, betanya tetap di sini, jadi betanya tetap. Lalu fokus 1 A plus C, beta. Fokus 1 ini, jadi alfa maksud saya alfa plus C, C-nya ini, beta, betanya di sini. Lalu T1. Ini T1-nya yang ini. T1 alfa, alfanya tetap, soalnya ini tanda sini jadi tetap. Alfa, beta plus B. Betanya di sini di plus B yang ini. Lalu T2-nya alfa, beta kurangi B. Betanya yang ini, lalu dikurangi B. Ini ke sini kan B, dikurangi. Lalu P1-nya itu sama dengan alfa plus A, karena ini alfa, di sini A, berarti alfa plus A, beta. Lalu yang P2-nya ini alfa dikurangi A, ini A, kurangi alfa, beta. Untuk menemukan persamaan umum elips, pertama kita harus mencari persamaan direktrisnya dulu. Di sini PF1 sama dengan C.
Ini PF1 sama dengan C dan PV2, maaf, PV1 sama dengan A. Dan di sini A lebih dari C. A lebih dari C berarti elipsnya horizontal. Lalu P1, V2 terletak pada elips sehingga ini V1 F1 per V1 D sama dengan eksentrisitas. Ini P1 plus, maaf, P1 F1 sama dengan P1 D sama dengan eksentrisitas. Sehingga F1 V1 ini V1 F1 ini itu A dikurangi C. Ini A dikurangi C sehingga menghasilkan V1 F1. Lalu yang P1D P1D ini sama aja dengan PD dikurangi A sama dengan eksentrisitas. Lalu dikalikan silang A kurangi C sama dengan E dikali PD min A. Lalu yang kedua itu V2F1 per V2D sama dengan E. V2F1 di sini V2F1 itu sama dengan A, di sini A plus C, A plus C. Lalu P2D. P2D ini sama dengan PD plus A, PD plus A. Lalu kedua persamaan ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. A ditambah A, 2A, min C tambah C, 0. Lalu EPD ditambah EPD sama dengan 2 EPD. Lalu min A ditambah A sama dengan 0. Sehingga 2A sama dengan 2 EPD. Dan A ini kita bagi 2, sehingga A sama dengan EPD, sehingga PD sama dengan A per E. Lalu persamaan 1 dan 2 kita kurangkan. Jadi kita tambah, sekarang kita kurangkan. A dikurangi A, 0. Min C kurangi C, min 2C. Min 2C. Lalu sama dengan EPD min EPD 0. Lalu min EA itu min 2EA. Min 2EA. Ini kita bagi dengan min 2, sehingga C sama dengan EA. Jadi persamaan direktris dari D1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Lalu selanjutnya kita cari hubungan antara A, B, dan E. T1 F1 per T1 T1 aksen. Ini aksen. T1 F1 per T1 nih. T1 F1 per T1 T1 aksen. T1 aksen itu di sini. Aksen. T1 aksen itu sama dengan PD. Nah, di sini kan. Ini sama P, ini sama. Jadi T1 aksen itu sama dengan PD. Lalu
kita sama dengan E, eksentrisitas. Kita kalikan, lalu T1, F1 sama dengan EPD. Sehingga karena PD-nya itu tadi diketahui A per E, dari sini, ini A per E, maka T1 F1 sama dengan A per E. Ini coret sehingga T1 F1 itu sama dengan A. Lalu dengan itu, dengan persamaan Pythagoras, dengan di sini P, di sini T1, di sini F1. Tadi diketahui T1 F1 itu A, di sini A. P F1, F1 itu ini, PF1 C, dan PT1 adalah B. Sehingga PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi PS1 kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Karena C tadi kan diketahui A kan ini. Memasukkan di sini jadi A kuadrat E kuadrat. Lalu kita ubah bentuknya sehingga menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Kita ketemu hubungan antara A, B, dan E. Lalu kita menemukan kembali persamaan umum elipsnya. Kita misalkan K yaitu XK, YK, yaitu pada elips, dan F1 yaitu alfa plus C, beta, dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1, maka K aksennya yaitu alfa plus A per E, YK. Di sini F1 dikali K per K aksen sama dengan eksentrisitas. Lalu kita kalikan sehingga F1K sama dengan E dikali K aksen. Ini kita menggunakan jarak 2 titik. Jadi di sini akar dari ini XK dikurangi X F1 kuadrat ditambah YK dikurangi Y F1 kuadrat sama dengan E akar XK dikurangi XK aksen kuadrat ditambah YK dikurangi YK aksen kuadrat. Lalu kita masukkan titiknya. XK tetap XK, lalu XF1 itu A plus C, lalu YK tetap YK, lalu YF1 itu beta, dan ini XK dikurangi XK aksen, K aksennya alfa plus A per E, kita masukkan, ditambah YK dikurangi YK, tetap kuadratkan. Lalu di sini kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga menjadi XK min A kurangi C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa dikurangi A per E kurung kuadrat. Ini kita kuadratkan. Menurut rumus, jika A min B kuadrat
itu sama dengan A kuadrat min 2AB 2AB ditambah B kuadrat. Oke, jadi ini kita kuadratkan jadi XK min alfa kuadrat dikurangi 2 dikali XK min alfa dikali C ditambah C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Ini juga kita kuadratkan sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat min 2A per E XK min alfa kuadrat plus A per E kuadrat. Sehingga XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat kurangi 2C dikali XK min alfa ditambah C kuadrat sama dengan, ini kita kalikan, ini kita kalikan gini. Jadi menjadi E kuadrat kali XK min alfa kuadrat dikurangi 2AE karena E-nya tadi dikali ini dicoret sehingga menjadi 2AE dikali XK min alfa ditambah A kuadrat karena ini E kuadratnya tadi dikalikan ini sehingga E kuadratnya dicoret jadi A kuadrat. Lalu menjadi XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat. Ini E-nya tadi kita pindahkan ke depan jadi min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat. Sama dengan 2C dikali XK min alfa dikurangi C kuadrat min 2AE dikali XK min alfa ditambah A kuadrat. Lalu yang ini kita jadikan menjadi dalam kurung 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan 2C dikali XK min alfa dikurangi C kuadrat dikurangi 2C. Ini karena C sama dengan AE, ini sudah menjadi C. Yang dari atas tadi kita temukan C, bahwa C adalah sama dengan AE 2C dikali XK min alfa plus 2 plus A2. Jadi 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah ini kita coret. Sehingga dalam kurung 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat sama dengan YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min EA kuadrat. Karena kan ini kan tadi kita ubah lagi C-nya menjadi EA. Sehingga 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat. Kita ubah bentuknya menjadi A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Ini kuadrat. Lalu kita bagi semuanya dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Sehingga menjadi ini XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Karena ini tadi dibagi A kuadrat dikali 1 min E kuadrat, ini menjadi 1. Lalu karena tadi diketahui di atas tadi bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat,
Maka di sini kita ubah menjadi B kuadrat. Oke, ini jika koordinat titik K dijalankan, maka diperoleh rumus umumnya yaitu dalam kurung X min alfa kuadrat per A kuadrat plus dalam kurung Y min beta tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas untuk direktris D2 dan fokus F2 juga akan diperoleh rumus yang sama. Jadi persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B. Ketika A lebih dari B itu elipsnya akan horizontal. Ini persamaannya sama, cuma bentuk elipsnya yang membedakan. Lalu dengan cara yang sama, titik pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B. Ketika A kurang dari B, bentuk elipsnya vertikal. Ini vertikal. Lalu jika pusat dari elips yaitu P 0,0 dan A lebih dari B, maka persamaan umum elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini karena A-nya lebih dari B, maka elips horizontal. Lalu jika pusatnya P 0,0 dan A kurang dari B, maka elipsnya vertikal dengan persamaan yang sama, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan umum elips dengan pusat di P, alfa, beta yang sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat. Jika A lebih dari B, maka elips horizontal, dan jika A kurang dari B, maka elips vertikal. Dan rumusnya sama saja, dalam kurung X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu persamaan umum elips dengan pusat 0,0. Jika A lebih dari B, maka elips horizontal. Jika A kurang dari B, maka elips vertikal. Kita langsung masukkan karena P-nya 0,0, kita masukkan dalam persamaan, sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini contoh pembuktian rumusnya. Ambil sembarang titik P, X, Y pada elips, maka berlaku PF1 plus PF2 sama dengan 2A. PF1 plus PF2 sama dengan 2A. Kenapa 2A? Karena di sisi ini jarak suatu titik pada elips dengan titik fokus itu sama dengan sumbu ini, mayornya atau sumbu panjangnya. Itu ini ke sini itu A, ini ke sini juga A, sehingga 2A. Lalu kita menggunakan jarak antara dua titik PF1 plus PF2. PF1, maka rumusnya X min C kuadrat plus Y min 0 kuadrat plus akar X min C kuadrat plus Y min 0 kuadrat sama dengan 2A. Sehingga akar X min C kuadrat plus Y kuadrat plus akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2A. Lalu akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2A dikurangi akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Lalu keduanya kita kuadratkan. Ini menjadi X min C kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita kuadratkan seperti ini. Menurut rumus, A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sehingga ini jika dikuadratkan menghasilkan 4A kuadrat min 4A akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat plus X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita coret.
Sehingga X min C kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4A akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat plus X plus C kuadrat. Ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan, sehingga menjadi X kuadrat min 2CX plus C kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4A akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat plus X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat. Ini juga kita coret sama. Nah, ini juga. Nah, jika kita pindah ruasnya, kita pindah ruaskan itu akan jadi 0. Sehingga min 2CX sama dengan 4A kuadrat min 4A akar X kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus Y. Ini tadi kita kuadratkan juga yang di dalam akar plus 2CX. Lalu min 2CX plus 4A akar X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat plus 2CX. 4A dikali akar X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat plus 2CX plus 2CX. Sehingga ini kita bagi jadi 4, jadi A kali akar X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus CX. Lalu ini kita kuadratkan lagi kedua ruasnya, jadi menjadi A kuadrat dikali X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 plus 2A kuadrat CX plus C kuadrat X kuadrat. Lalu ini kita kalikan. Atau bentuknya seperti ini, menjadi dalam kurung A kuadrat min C kuadrat dikali X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat min C kuadrat. Karena merupakan elips horizontal, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Di sini A kurang dari B, karena elips horizontal, sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Ini A kuadrat min C kuadrat, kita ubah menjadi B kuadrat. Sehingga B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu kita bagi semuanya dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga ini menjadi X kuadrat per A kuadrat, ini menjadi Y kuadrat per B kuadrat, lalu ini jadi 1. Sehingga persamaan dengan titik pusat 0,0, elips horizontal maupun vertikal menggunakan persamaan ini, yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Lalu ini adalah istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta. Adalah sebagai berikut, yaitu jika titik pusat di alfa, beta, lalu fokusnya F1 sama dengan yaitu alfa plus C, beta, dan V2 sama dengan alfa min C, beta. Itu elips horizontal. Maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Dan jika A kurang dari B, yaitu elips vertikal, dan sehingga berlaku C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Maka F1 alfa, beta plus C dan F2 alfa, beta min C. Karena elipsnya kan horizontal, jadi alfanya tetap. Lalu eksentrisitasnya yaitu C per A jika A lebih dari B yaitu elips horizontal, dan E sama dengan C per B jika A kurang dari B yaitu elips vertikal. Lalu direktrix D1 itu samaannya adalah X sama dengan alfa plus A per E, dan D2 yaitu X sama dengan alfa min A per E. Di sini jika elipsnya itu horizontal.
Jadi jika horizontal itu seperti ini elipsnya, sehingga sejajar dengan itu apa? Direktrisnya itu sejajar dengan sumbu Y-nya. Dan jika elipsnya vertikal seperti ini, maka direktrisnya itu sejajar dengan sumbu X. Maka yang dicari Y sama dengan beta plus B per E dan T2 yaitu Y sama dengan beta min B per E. Sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri dan jika A lebih dari B maka sumbu X adalah sumbu panjang. Ini sumbu X-nya adalah sumbu panjang di sini. Dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Sini pendek jika elipsnya horizontal. Dan jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek, X-nya di sini adalah sumbu pendek, dan Y-nya di sini adalah sumbu panjang. Lalu lotus rectum, itu X sama dengan alpha plus C. Lotus rectum itu adalah tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang. Tegak lurus dengan sumbu panjang ini. Sehingga X sama dengan alpha plus C dan X sama dengan alpha min C. Dan jika sumbu X adalah sumbu panjang. Dan jika Y adalah sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C. Yaitu adalah lotus rectum. Lalu titik puncak elips. Yaitu ada 4. Yang pertama adalah A plus alpha, beta. Lalu A alpha min A, beta, alpha, B plus beta, dan alpha, beta min B. Lalu untuk contoh soalnya, diketahui elips dengan persamaan 100 dikali X min 1 kuadrat plus 36 dikali Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Yang pertama, tentukan koordinat titik pusat, titik puncak, dan titik fokus. Lalu cari panjang sumbu mayor dan sumbu minornya. Lalu cari eksentrisitas dan persamaan direktrix. Kemudian gambar sketsa dari elips tersebut. Ini persamaannya, lalu kita bagi dengan 225 sehingga menjadi X min 1 kuadrat plus 9 per 4 ditambah X min, Y min 1 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 1. Karena A sama dengan 3 per 2 kurang dari B sama dengan 5 per 2, maka merupakan elips yang vertikal. Vertikal itu seperti ini. Lalu kita cari hubungannya. Karena elipsnya vertikal, maka C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Kita masukkan jadi 25 per 4 min 9 per 4. Sama dengan, ini B kuadratnya itu dari sini. Ini dari rumus A kuadrat, B kuadrat. Dengan menjadi 16 per 4 sama dengan 4. Akar dari 4 merupakan 2, maka C sama dengan 2. Oh ya, ini ada typo. Ini seharusnya 2. Ini juga seharusnya 2. Sehingga koordinat titik pusat P sama dengan 1,2 dari sini. Lalu koordinat titik puncaknya itu 3 per 2 plus 1,2. Lalu 1 min 3 per 2 itu dari ini. Ini titik puncaknya. Kita masukkan langsung ke persamaan. Maaf, kita masukkan langsung titik-titiknya ke sini. Sehingga menghasilkan ini 5 per 2,2, 1 min 1 per 2,2, 1,9 per 2, dan 1, min 1 per 2. Lalu koordinat fokusnya itu F1 sama dengan 1,2 plus 2, dan F2 sama dengan 1,2 min 2, atau F1-nya 1,4, dan F2-nya 1,0. Sehingga panjang yang kedua dicari panjangnya, sumbu mayornya, yaitu sumbu panjang yaitu 2B. B-nya tadi adalah
5/2, sehingga menjadi 5. Dan panjang dari sumbu minornya adalah 2A. A-nya tadi 3/2. 2 dikali 3/2 sama dengan 2. Maaf, 3. Lalu kita cari persamaan eksentrisitasnya. Tadi kalau elipsnya vertikal, E-nya itu sama dengan C/B. Sehingga 2/5/2 sama dengan 4/5. Lalu karena elipsnya vertikal, sehingga direktrisnya itu sejajar dengan sumbu X, maka D1-nya itu Y sama dengan 2 plus 5/2 per 4 per 5 sama dengan 2 plus 2, 5 per 8, jadi 41/8. Dan D2-nya yaitu Y sama dengan 2 min 5/2 per 4 per 5 sama dengan 2 min 25 per 8, sehingga menjadi min 9/8. Ini merupakan sketsanya. Direktris D1 di sini, direktris 2-nya di sini. Lalu ini titik pusat dari elipsnya. Lalu ini titik puncaknya, ada 4. Ini. Lalu ini titik fokusnya. Oke. Sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.